Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamsyah Lydia, mahasiswa BKIC semester 6, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prosedur perkembangan instrumentasi BK dan syarat-syarat instrumentasi BK untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah instrumentasi BK. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang prosedur perkembangan instrumentasi BK. Jadi prosedur perkembangan instrumentasi BK itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan ukur. Apa itu identifikasi tujuan ukur? Yaitu memilih suatu definisi mengenai dan memahami dengan seksama teori yang mendasari kontrak psikologi atribut yang hendak diukur. Yang kedua ada pembatasan domain ukur. Domain ukur dilakukan dengan cara menguraikan kontrak teoritik atribut yang diukur menjadi beberapa rumusan dimensi atau aspek perilaku yang lebih jelas. Yang ketiga yaitu ada operasional aspek. Operasional aspek ini dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan. Himpunan indikator keperilakuan beserta dimensinya diwakilkan kemudian dituangkan dalam bentuk kisi-kisi. Sebelum penulisan item dimulai, perancangan skala perlu menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak digunakan. Format stimulus ini erat kaitannya dengan metode pelaksanaannya. Yang keempat itu ada penulisan item. Penulisan item harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Terus tahap selanjutnya yaitu ada uji coba bahasa. Uji coba bahasa yaitu yang pertama review harus dilakukan oleh penulis item sendiri, yaitu dengan memeriksa ulang setiap item yang ditulis, apakah item tersebut keluar dari pedoman penulisan atau tidak. Terus review selanjutnya dilakukan oleh beberapa orang yang berkompeten. Kompetensi ini meliputi penguasaan masalah skala, masalah atribut yang diukur, dan bahasa tulis standar. Yang selanjutnya itu ada field test. Field test yaitu hanya item-item yang diyakini akan berfungsi dengan baik yang boleh diloloskan untuk mengikuti uji coba empirik pada kerja lapangan. Yang kedelapan itu ada seleksi item. Seleksi item adalah proses pengujian item secara kuantitatif guna mengetahui apakah item memenuhi persyaratan psikometrik untuk disertakan sebagai bagian dari skala. Hasil analisis item menjadi dasar dalam seleksi item. Nah, item-item yang tidak memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki terlebih dahulu sebelum menjadi bagian dari skala. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada validasi kontrak. Validasi kontrak adalah suatu proses berkelanjutan. Validasi ini dilakukan melalui proses review item oleh panel ahli, yaitu orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Namun, sebenarnya semua skala psikologis harus diuji kontraknya. Selanjutnya ada tahap yang terakhir yaitu komplikasi final. Komplikasi final adalah format akhir skala dirakit dalam bentuk tampilan yang menarik, namun tetap memudahkan bagi responden untuk membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk final, berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan dan mungkin pula lembar jawaban yang terpisah. Terus materi selanjutnya yaitu syarat-syarat instrumentasi BK. Syarat-syarat instrumentasi BK yang pertama itu ada reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu dapat diartikan yaitu dapat dipercaya, keajekan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Maksudnya, sejauh mana sih suatu tes atau instrumentasi bisa dipercaya dalam menghasilkan skor yang ajak, relatif, dan tak berubah meskipun dites dalam situasi yang berbeda. Yang kedua itu ada validitas. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan dari suatu instrumen. Yang ketiga ada sensitivitas. Sensitivitas adalah perbandingan antara respon instrumen terhadap pengukuran masukan atau variabel yang diukur. Yang keempat ada objektivitas. Objektivitas sendiri yaitu suatu sifat yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksudnya bahwa penelitian harus menggunakan perangkat yang tepat guna atau yang valid. Selanjutnya ada sibilitas. Sibilitas adalah menyatakan kemampuan suatu instrumen untuk menghasilkan pengukuran yang sama pada keadaan masukan yang sama bila masukan diubah pada arah yang sama. Sekian presentasi dari saya.
Sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.